Sejarah pembangunan Masjid Agung Cirebon berawal dari keinginan Susuhunan Jati Syarif Hidayatullah, atau dikenal juga dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati meminta Raden Patah untuk mengirimkan tenaga ahli dari Kerajaan Demak untuk membuat masjid besar seperti Masjid Agung Demak. Raden Patah mengirimkan Raden Sepat sebagai arsitek bangunan masjid, bersama Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Pimpinan pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Cirebon adalah Sunan Kalijaga, sekaligus pengarah arah kiblatnya. Tahun pembangunan Masjid Agung Cirebon ada yang mengatakan tahun 1480 Masehi. Ada juga yang menyebut tahun 1411 Saka atau 1422 Saka. Masjid Agung Cirebon diberi nama Sang Cipta Rasa. Arti kata Sang adalah pembuat atau penguasa, sementara arti kata cipta, yaitu sebuah hasil ciptaan, dan arti kata rasa adalah perasaan. Sang Cipta Rasa yaitu sebuah ciptaan dari sang penguasa yang menunjukkan perasaan. Beberapa karakteristik Masjid Agung Cirebon sama dengan Masjid Agung Demak dan beberapa lainnya memiliki ciri khas yang berbeda. Persamaan karakteristik antara Masjid Agung Cirebon dengan Masjid Agung Demak, karena Masjid Agung Demak dijadikan patokan masjid setelahnya sampai abad ke-17 Masehi. Tata letak Masjid Agung Cirebon menyatu dengan alun-alun dan keraton. Masjid berada di sebelah barat alun-alun dan keraton di sebelah selatan. Letak Masjid Agung tidak tepat searah dengan alun-alun, karena masjid lebih diarahkan menghadap ke kiblat. Bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon secara arsitektur bercorak seperti candi Hindu. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar di mana agama dan budaya Hindu masih kental di Cirebon. Bagian pondasi bangunan terdiri dari batu bata merah yang disusun rapi dengan tiang penopang dari kayu jati. Bagian dalam atau ruang utama masjid berbentuk bujur sangkar atau kubus menyerupai Ka'bah di Makkah. Ruangan ini memiliki 9 pintu masuk yang ukurannya berbeda-beda. 1 pintu utama di bagian timur, 4 pintu kecil dan 4 pintu sedang di bagian samping. Tinggi dan lebar pintu samping tidak lebih dari 150 x 25 cm. Sehingga orang yang akan masuk ke dalam ruangan harus membungkukkan badan. Maknanya yaitu, kalau masuk rumah Allah tidak boleh sombong dengan menegakkan badan. Jumlah 9 pintu ini melambangkan 9 wali penyebar agama Islam di Jawa sebagai pintu masuknya agama Islam. Pintu utama masjid berupa pintu kayu dengan bagian kusen berhias ukiran dengan bentukan tiang di sisi kiri dan kanan. Pintu berhias ornamen kaligrafi. Pintu utama ini hampir tidak pernah dibuka, kecuali pada saat salat Id dan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Di sebelah barat ruang utama terdapat mihrab masjid yang difungsikan sebagai ruang pengimaman yang menghadap ke arah kiblat. Bagian mihrab masjid terdapat ukiran bunga teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Selain itu, di bagian mihrab juga terdapat 3 buah ubin bertanda khusus yang melambangkan 3 ajaran pokok agama, yaitu iman, Islam dan ihsan. Ubin ini dipasang oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Bagian mimbar berukir hiasan sulur-suluran, dan pada kakinya ada bentuk seperti kepala macan. Hal ini untuk mengingatkan pada kejayaan zaman Prabu Siliwangi, zaman sebelum Kesultanan Cirebon. Letak masjid diarahkan menghadap ke kiblat, Baitullah di Makkah. Arah ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan petunjuk dari Allah melalui rasa yang sangat mendalam. Oleh sebab itu, oleh Sunan Gunung Jati, masjid ini dinamakan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yaitu masjid yang memiliki nuansa rasa cipta yang kental. Nuansa yang berasal dari kedalaman yang hakiki. Masjid benar-benar merupakan hasil rasa batin yang jernih, kalbu yang sejati, dan perenungan serta pendekatan diri dengan Sang Pencipta. Mihrab diberi nama Tunjung Telaga atau teratai tanpa air, atau Hayun Bila Ruhin, yang artinya manusia tidaklah sempurna, yang sempurna hanya Sang Pencipta. Kuncup teratai diukir dengan batu dan atas lubang mihrab, sebagai tanda atau batas berdirinya imam. Kepala imam harus tepat di bawah cungkup teratai tersebut. Bentuk mihrab unik seperti gua kecil. Di dalam ruangan utama masjid, terdapat tempat salat bagi Sultan Kanoman dan Kasepuhan. Tempat itu berbentuk persegi berukuran 2,5 x 2,5 meter dikelilingi kayu. Ini adalah tempat privat Sultan untuk melaksanakan salat agar khusyuk, agar tidak selalu dikerubungi rakyat.
Di ruang utama Masjid Agung Cirebon terdapat konstruksi soko guru dan soko penyangga yang terdiri dari 12 buah yang menyangga atap utama yang berbentuk tajukan susun tiga. Satu dengan lain dihubungkan dengan balok-balok melintang dan masing-masing diikat dengan pasak. Seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon yang dibangun pada masa Sunan Gunung Jati, bersama Sunan Kalijaga dan Raden Sepat memiliki atap tumpang tiga yang mempunyai makna iman, Islam dan ihsan. Juga ada yang mengartikan sebagai tarikat, makrifat dan syariat. Pada awalnya, Masjid Agung Cirebon berbentuk joglo dengan atap joglo pula. Setelah beberapa tahun, Masjid Agung Sang Cipta Rasa berdiri, atap masjid tersambar petir. Oleh karenanya, atap masjid diubah dari bentuk joglo ke bentuk tajukan bertingkat. Perubahan bentuk ini merupakan pandangan atau prinsip-prinsip sakral yang amat mendasar. Manusia di hadapan Tuhan adalah sama, tidak memandang pangkat dan golongan atau antara yang kaya dan miskin. Dalam cerita rakyat, dahulu Masjid Agung Cirebon berbentuk joglo dengan atap tajukan bertingkat dan di atasnya memiliki kubah yang tinggi. Masyarakat percaya bahwa tidak boleh membangun masjid yang tingginya melebihi dari tinggi Masjid Agung Demak. Oleh karenanya, tersambarnya atap oleh petir karena saat itu bangunan masjid melebihi tinggi dari Masjid Agung Demak. Pendapat lain menjelaskan bahwa terbakarnya atap Masjid Agung Cirebon karena masjid tersebut merupakan bangunan tertinggi dan tidak mempunyai penangkal petir. Bangunan masjid ini terdiri dari dua bagian ruangan salat, yaitu ruangan utama yang berada di dalam masjid dan ruangan luar yang berbentuk seperti teras keraton atau kesultanan. Di beranda samping utara masjid, terdapat sumur Cis, Sang Cipta Rasa yang ramai dikunjungi orang, terutama bulan Ramadan. Air ini diyakini berkhasiat untuk mengobati penyakit. Tembok merah berdiri rapi dan kokoh mengelilingi masjid bersejarah di kota Cirebon ini. Tembok dibangun searah atau disesuaikan dengan alun-alun, sehingga tidak mengikuti letak masjid yang benar-benar menuju kiblat. Tembok ini dibangun sama dengan tembok setinggil atau tembok keliling Siti Inggil di Keraton Kasepuhan. Masjid Sang Cipta Rasa terletak di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kabupaten Cirebon. Masjid Sang Cipta Rasa memiliki keunikan pada pelaksanaan salat Jumat. Masjid ini mengerahkan 7 muazin untuk memanggil para jamaah yang akan melaksanakan ibadah salat Jumat. 7 muazin ini dipercaya dapat mengusir jin jahat. Tradisi ini bermula, suatu ketika menjelang salat subuh, masjid ini selalu diganggu oleh Aji Menjangan Wulung yang datang menebarkan petaka. Beberapa muazin yang mencoba mengumandangkan azan, tewas dihajar olehnya. Untuk mengusir Aji Menjangan Wulung, Sunan Gunung Jati memerintahkan 7 orang muazin untuk mengumandangkan azan secara bersamaan. Dan semenjak saat itu, Aji Menjangan Wulung tidak pernah mengganggu ibadah para jamaah Masjid Sang Cipta Rasa.